Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 18 mata kuliah prinsip-prinsip manajemen yang diampu oleh Bapak Umban Adijaya SPDMM akan menjelaskan materi tentang manajemen operasi. Apa itu manajemen operasi? Manajemen operasi mengacu pada proses transformasi yang mengubah sumber daya menjadi barang jadi dan jasa. Tanpa manajemen operasi, kita tidak akan punya mobil untuk dikendarai atau bahkan jalur hiking di taman kota untuk olahraga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini menggambarkan proses manajemen operasi, yaitu sebuah sistem yang awalnya mengambil input dari orang, teknologi, modal, peralatan, material, dan informasi yang mengubahnya melalui berbagai proses, prosedur, aktivitas kerja yang nantinya akan menjadi barang jadi dan jasa. Selanjutnya, sepenting apa sih manajemen operasi bagi organisasi dan manajer? Yang pertama, mencakup jasa dan manufaktur. Yang kedua, penting dalam mengelola produktivitas secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, memainkan peran strategis dalam keberhasilan kompetitif organisasi. Nah, saat ini banyak organisasi memainkan peran strategis manajemen operasi mereka itu dari perspektif rantai nilai. Nah, kemudian apa sih manajemen rantai nilai? Rantai nilai didefinisikan sebagai keseluruhan rangkaian aktivitas kerja organisasi yang memberikan nilai tambah pada setiap langkah dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Misalnya rantai nilai petani yang menanam kacang macadamia, kemudian menjualnya dan diolah oleh pabrik hingga sampai kue kacang macadamia tersebut dijual ke toko kue. Masing-masing pihak tersebut menambahkan nilai dari awalnya hanya kacang hingga menjadi kue. Dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa manajemen rantai nilai adalah proses mengelola urutan kegiatan dan informasi di sepanjang rantai nilai. Tujuan dari manajemen rantai nilai adalah untuk menciptakan strategi rantai nilai yang memenuhi dan melampaui kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memungkinkan integrasi penuh dan tanpa batas di antara semua anggota rantai. Untuk selanjutnya yaitu manfaat manajemen rantai nilai, yaitu yang pertama, pengadaan yang lebih baik, yang kedua, logistik yang lebih baik, yang ketiga, pengembangan produk yang lebih baik, dan yang keempat, manajemen pesanan pelanggan yang lebih baik. Strategi pengelolaan rantai nilai. Terdapat 6 syarat utama dari strategi rantai nilai yang sukses, yaitu koordinasi dan kolaborasi, investasi teknologi, proses organisasi, kepemimpinan, karyawan, budaya, dan sikap organisasi. Strategi yang pertama yaitu koordinasi dan kolaborasi, yaitu setiap mitra saling berbagi informasi dan bersikap fleksibel dalam menganalisis dan juga membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka di antara berbagai mitra rantai nilai. Strategi yang kedua yaitu investasi teknologi. Investasi teknologi ini berguna untuk merestrukturisasi rantai nilai agar dapat melayani pengguna akhir dengan lebih baik. Misalnya, agar perusahaan makanan bisa mendistribusikan ke tempat lain secara aman. Strategi yang ketiga yaitu proses organisasi, yaitu cara kerja organisasi itu dilakukan. Manajer memutuskan untuk mengelola operasi kolaboratif dengan mitra lain dan semua proses organisasi harus dievaluasi secara kritis dari awal hingga akhir sepanjang rantai nilai untuk melihat di mana nilai ditambahkan. Strategi yang keempat yaitu kepemimpinan. Manajer harus mendukung, memfasilitasi, berkomitmen untuk mengidentifikasi apa nilai itu, bagaimana nilai itu dapat diberikan dengan sebaik-baiknya, dan seberapa sukses upaya tersebut. Strategi yang kelima yaitu karyawan atau sumber daya manusia. Tentunya karyawan adalah sumber daya organisasi yang paling penting. Tanpa karyawan tidak ada produk yang diproduksi dan tidak ada layanan yang diberikan. Ada 3 syarat utama sumber daya manusia untuk manajemen rantai nilai. Yang pertama, ada fleksibel terhadap desain pekerjaan. Yang kedua, proses perekrutan yang efektif. Dan yang ketiga, yaitu pelatihan yang berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu strategi yang keenam, ada budaya dan sikap organisasi, di mana budaya dan sikap organisasi yang mendukung meliputi berbagi, berkolaborasi, keterbukaan, fleksibilitas, saling menghormati, dan saling percaya antar mitra. Hambatan manajemen rantai nilai. Di antaranya yaitu hambatan organisasi, sikap budaya, kapabilitas yang diperlukan, dan orang. Hambatan yang pertama yaitu hambatan organisasi. Hambatan ini termasuk penolakan atau keengganan untuk berbagi informasi, keengganan untuk mengubah status quo, dan masalah sistem keamanan. Yang kedua yaitu hambatan sikap budaya. Hambatan ini mencakup masalah kepercayaan dan keyakinan antara organisasi dengan mitra. Yang ketiga yaitu hambatan kapabilitas atau kemampuan yang diperlukan, yaitu hambatan dari kemampuan koordinasi dan kolaborasi, kemampuan mengonfigurasi produk untuk memuaskan pelanggan dan pemasok, dan kemampuan untuk mendidik mitra internal dan eksternal. Yang keempat yaitu hambatan orang-orang dalam organisasi. Hambatan ini terjadi pada karyawan karena kurangnya komitmen teguh dari karyawan, menolak sikap fleksibel, dan kurangnya manajer yang berpengalaman. Isu terkini dalam manajemen operasi. Yang pertama, peran teknologi dalam manajemen operasi. Misalnya, GPS sekarang bisa digunakan untuk melacak pengiriman dan merevitalisasi produk konsumen. Ada juga layanan drive-thru yang menempatkan konsumen untuk dapat membeli produk lebih cepat. Yang kedua yaitu kualitas. Untuk menunjukkan komitmen kualitas pada publik, banyak organisasi telah mengejar dua tujuan kualitas dunia yang paling terkenal, yaitu ISO 9000 dan Six Sigma. Yang ketiga yaitu kostumisasi massal. Kostumisasi massal memberikan kesempatan bagi konsumen mengenai bagaimana produk yang mereka inginkan. Perusahaan yang sudah mengadopsi kostumisasi massal adalah BMW, Ford, dan Dell. Baik, itulah materi mengenai manajemen operasi. Saya perwakilan dari kelompok 18 mengucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.